Rektor Unisba, Aharits Nukman, buka suara terkait dugaan penembakan gas air mata oleh aparat kepolisian di kawasan kampus Unisba pada Senin malam. Ia memastikan gas air mata tersebut sejatinya bukan ditujukan kepada mahasiswa. Menurutnya, demonstrasi mahasiswa telah berakhir sejak pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Posko kemanusiaan di dalam kampus bahkan hanya beroperasi sampai pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Namun, saat adanya patroli, ditemukan massa lain yang bergerombol dan memblokir jalan Taman Radio hingga Taman Sari Bawah. Dari situlah situasi mulai memanas. Pihak kampus menyebut, sweeping yang dilakukan aparat tidak menyasar area kampus, melainkan di luar kampus. Seperti halnya kejadian tadi malam, demo itu sudah berakhir pada jam 17. Ya, 17.00 mereka sudah, para pendemo itu sudah balik ke tempatnya masing-masing, kembali ke tempatnya masing-masing. Namun demikian, ada beberapa massa yang tetap bergerombol. Nah, sehingga potensi untuk kerusuhan itu bisa jadi secara spontan itu terjadi. Dan tentunya Unisba sebagai kampus perjuangan menolak kriminalisasi, menolak anarkisme, dan juga menolak dengan tegas segala bentuk ketidakadilan, penjarahan maupun tindakan yang berpotensi merusak harmoni sosial. Oleh karena itu, dalam menghadapi situasi ini, Universitas Islam Bandung senantiasa berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berwenang dan tentunya relevan dengan kejadian yang sedang berlangsung, dengan menempatkan keselamatan seluruh pihak. Umat itu adalah yang paling utama, dan kami tetap berkomitmen untuk menjaga keselamatan umat, khususnya Sivitas Akademika Universitas Islam Bandung sebagai prioritas utama. Hal serupa juga diungkapkan pihak keamanan Unpas. Mereka menyebut saat pembubaran masa aksi, banyak orang selain mahasiswa yang masuk ke dalam kampus hingga memancing reaksi petugas. Namun, dipastikan petugas hanya menyisir area luar kampus. Karena Unisba pimpinannya udah merintahkan ditutuplah. Jadi beberapa hari ini titik evakuasinya cuma di Unpas aja. Kalau kronologi tadi malam itu seperti apa, Pak? Jadi kita kan hanya membuka untuk evakuasi korban. Ini korban puluhan, Pak. Mahasiswa itu, Pak? Mahasiswa. Berlarian. Kemudian kalau hari Sabtu umum juga banyak korbannya. Nah, terus kalau malam saya nggak ngeduga ada lagi demo. Ternyata kan hari Minggu nggak ada, ternyata hari Seninnya kemarin terjadi. Di sini
saya kan membuka gerbang itu buat ya perintah pimpinan kan kemanusiaan, dibuka aja nggak apa-apa. Tapi yang datang bukan korban aja. Jadi karena dipukul mundur dari gazebo, arahnya kan arah ke sini, ke Dago, ke Sulanjana. Jadi ke sini semua, itu bukan mahasiswa Unpad aja yang kumpul di sini. Jadi beberapa universitas kumpul di sini semua, membludak di sini. Kejadiannya 11.30. Datangnya dari mana Pak? Datangnya dari arah bawah, dari atas juga. Taman saya masuk, iya. Anggota aparat keamanannya datangnya Dari bawah. Dari bawah. Walaupun itu diblokade, Pak. Jalan Cagak di bawah itu diblokade sama bakar-bakaran kayu sama ban, sama anak-anak. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hendra Rahmawan, membantah aparat masuk ke dalam kampus. Ia menegaskan tembakan gas air mata dilakukan karena ada pihak di luar kampus yang mencoba memprovokasi dengan cara membenturkan petugas dengan mahasiswa hingga memblokade jalan. Kita juga kan tidak bisa berstatement apa-apa saat ini. Kita perlu diskusi dulu dengan Forkopimda, perlu diskusi dengan TNI, kepolisian terkait hal ini gitu kan. Nah, kira-kira apa langkah kita akan lakukan seperti ini. Karena ini saya juga mendadak Mas seperti ini, karena bagaimanapun ya kami tadi saya bisa jelaskan sebagai Umaro, sebagai di Kota Bandung, kalau saya sebagai umat muslim memakai makosid syariah. Jadi tujuan syariah itu apa kan seperti itu. Tindakannya seperti apa. Terus saya jelaskan bahwa kita sebagai pemimpin, kita sebagai rakyat, kita sebagai mahasiswa ya harus menjaga 3 hal di saat darurat keamanan ini. Tadi saya berikan hifzul akal, kita perlu menjaga kejernihan logika, jangan sampai akal kita ini dirusak oleh asumsi, dirusak oleh hoax, dirusak oleh narasi yang memecah belah persatuan bangsa kita, memperjelas anak-anak yang di Kota Bandung ini. Itu kita jaga saat ini. Yang kedua yaitu hifzul nafas, bahwa kita sebagai umaro, mahasiswa, rakyat perlu menjaga baik nyawa kita sendiri maupun nyawa orang lain, karena bagaimanapun kita perlu menjaga tindakan-tindakan orang yang membahayakan atau sampai bisa menghilangkannya orang lain, perlu kita jaga ini seperti itu. Tapi barangkali ada laporan secara singkat dari Polrestabes Bapak soal kejadian semalam? Belum Pak, saya belum ada laporan. Coba pulang dari sini saya mau koordinasi dengan Polrestabes seperti apa. Ya kan kadang-kadang situasi juga tidak bisa diduga Mas, kejadian seperti ini. Jadi saya juga mau pesan setiap Pak Wali mau ke sini, coba saya koordinasi dengan Pak Wali yang terjadi saat ini. Ya kami datang ke sini mungkin sedikit membawa bantuan saja, takutnya ada apa-apa di sini.